Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnatasya Lidanita. Di sini saya sebagai Perkenalkan, saya Mimi Tasya, saya sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fauzia, saya sebagai peran perawat edukasi. Perkenalkan, nama saya Herjiansa, saya sebagai perawat konsultan dan pasien. Ya, dan saya Taufan Ali. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7. Nah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, nanti teman saya akan memperagakan peran perawat sebagai edukator dan peran perawat sebagai konsultan. Nah, bagaimana sih itu teman-teman? Nah, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Peran perawat sebagai edukator adalah peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah diberikan pendidikan kesehatan oleh perawat tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peran yang kedua, yaitu peran perawat sebagai konsultan. Peran perawat sebagai konsultan itu bagaimana sih? Nah, peran ini sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Nah, peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video yang akan memperagakan peran perawat. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari, ada seorang mahasiswi dari Universitas Waletehan. Ia datang di kampung Carenang RT 0201. Ia ingin memberikan edukasi kepada keluarga Bapak H dan Ibu M yang mengalami penyakit hipertensi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk nih. Iya Bu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ririn Fauzia. Saya dari Universitas Waletehan. Di sini saya akan menyampaikan edukasi kepada Ibu Mimi dan Pak Herdi. Edukasi tentang apa? Edukasi yang saya berikan yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Begitu Bu. Kebetulan saya dan teman saya mempunyai darah tinggi. Baik Bu, saya akan menyampaikannya di sini. Waktunya 10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah Ibu tahu apa itu hipertensi? Tahu nih. Tekanan darah tinggi. Iya. Ya, biasanya saya darahnya 150/90 nih. Baik Bu, jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 mmHg ya Bu. Dan tekanan darah di atas 160/90 mmHg dinyatakan hipertensi. Ya, banyak faktor penyebabnya Bu. Ada obesitas, keturunan, mengkonsumsi banyak garam, stres, kurangnya berolahraga, merokok, dan terlalu banyak minum alkohol. Biasanya gejala apa yang Ibu rasakan saat tensi tinggi Bu? Sering pusing Neng. Capek juga biasanya. Jadi itu salah satunya ya Bu. Dan ada juga tanda dan gejala lainnya, yaitu kepala pusing, gemeter, sering marah, jantung berdebar, tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Indikasi hipertensi juga banyak Bu. Hipertensi dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, gagal ginjal, dan diabetes, dan banyak penyakit hipertensi lainnya. Begitu ya?
bagus sekali. Di sini juga ada pencegahannya, yaitu periksa tekanan darah secara teratur, pelayanan kesehatan terdekat, diet hipertensi, menjaga keseimbangan berat badan, istirahat yang cukup, hindari stres, olahraga yang teratur. Itu pencegahannya. Itu ya. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan edukasi mengenai hipertensi. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, makanan apa yang bagus untuk dikonsumsi buat darah tinggi? Makanan hipertensi untuk darah tinggi itu yang pertama, perubahan gaya hidup, kurangi konsumsi garam, melakukan olahraga secara teratur ya Bu, hindari stres. Yang kedua itu pengaturan diet. Pengaturan diet itu ada makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi itu singkong, biskuit, nasi, dan roti. Ada tahu, tempe, kacang-kacangan. Yang kedua itu makanan yang dibatasi untuk penderita hipertensi itu yang kedua itu makanan yang dibatasi untuk penderita hipertensi itu garam, makanan yang tinggi lemak, dan kolesterol. Begitu Ibu. Iya, terus Paham. cek tekanan darah Bapak dan Ibu. Maaf ya Bu. Tekanan darah Ibu 120/90 ya Bu. Itu apa nih? Normal. Normal. Oh iya. Bapak tensi dulu ya Pak. Iya. Darah Bapak 140/90 ya Pak. Agak tinggi dikit. Terima kasih, saya sudah selesai melakukan edukasi tentang hipertensinya. Saya pamit dulu. Iya. Iya, Neng. Iya. Pada pagi hari, ada seorang wanita yang mengalami penyakit asam urat. Ia ingin berkonsultasi dengan perawat bagaimana cara mencegah sakit di kakinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya Ibu, kenapa? Ini Pak, saya sakit asam urat. Kaki saya sakit terus. Kadang susah untuk jalannya. Apakah Ibu sudah dicek berapa asam urat? Sudah Pak, sudah 11. Ibu, jika Ibu ada riwayat penyakit asam urat, sebaiknya Ibu harus melakukan pemeriksaan rutin setiap bulannya di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat Ibu, seperti klinik dan rumah sakit. Saya sudah rutin, tapi kadang saya suka sakit dan kram. Jadi gini Bu, sebaiknya Ibu harus melakukan pola hidup sehat, seperti menghindari makan makanan jeroan, ikan asin, daging, dan juga harus Ibu menghindari makan makanan yang tinggi gula juga ya Bu. Jadi makanan apa yang harus saya konsumsi? Jadi makanan yang harus Ibu konsumsi yaitu seperti sayur-sayuran, misalnya sayuran bayam, brokoli, tomat,
dan kentang juga itu bagus ya Bu. Ibu juga harus melakukan olahraga biar ibu sehat. Terus tiap hari ibu harus minum air putih. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama.